al-jiddu wal muwadhabatu wal himmatu. Kemarin kita membahas tentang orang yang berangan-angan ingin sukses, ingin jadi orang alim, ingin jadi orang pintar, tapi memiliki anak yang tanpa mau sengsara. Ya, dulu orang penting itu macam-macam. Halaman 19. Wala budda li talibil ilmi min sahril layal. Ini sampai betul. Wala budda dan harus li talibil ilmi bagi penuntut ilmu harus apa? Min sahril layali, daripada sahiro itu begadang, al-layali pada waktu malam hari. Santri itu harus berani melek malam, harus bisa melek malam. Maksudnya bagaimana Ustaz? Wah, berarti begadang, tidak tidur semalaman. Semalam tidak tidur, tetap tidur dibagi. Oh, saya tidur jam 9:30, jam 1 saya harus bangun. Malam itu jam 1 itu ngapain? Bangun, mutolak, membaca bukunya, menghafalkan. Wah, itu waktu yang sangat luar biasa untuk kita gunakan untuk belajar. Kalau anak-anak jam 10 sekolah belum tidur, akan goyang-goyang sama ustaznya. No. Setengah 9 malam kalau belum tidur, pasti akan ditegur sama ustaznya. No. Belum tidur. Tapi kalau antum jam 1 ternyata bangun, kemudian wudu, sholat 2 rakaat, 3 rakaat, kemudian belajar di kelas kondisi ini. Sampai kapan ustaz? Terserah antum. Ini namanya sahirul layal. Ada yang pernah seperti ini? Mencoba? Harus dicoba. Oh, takut Ustaz sendirian. Takut apa sendirian malam? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Ustaz pulang ngaji jam 11:30, setengah 1, jam 1. Ya, itu kan biasa. Tidak ada apa-apa. Kalau ada hantu lewat tabrak, kapok, enggak ada apa-apa. Dan Ustaz tidak pernah memikirkan hal-hal yang demikian, tidak pernah mikir. Ya, saya percaya setan, jin, iblis itu ada, tapi tidak akan mungkin berani mendekati saya. Kalau saya yakin, nggak tahu Rasulullah mengatakan demikian. Man qara'a ayat al-kursi karena fi hisnillahi, barang siapa Rasul yang membaca ayat kursi, maka dia itu dalam penjagaan Allah. Bahkan dalam satu riwayat, yang membaca ayat kursi antara satu sholat dengan sholat yang lain, dia itu dijaga. Misalnya habis maghrib baca ayat kursi, dijaga sampai ketemu sholat. Habis isya kau baca ayat kursi, dijaga oleh Allah sampai ketemu sholat subuh. Habis sholat subuh baca ayat kursi, dijaga oleh Allah sampai ketemu sholat zuhur. Kisnon itu artinya benteng. Wah, sudah baca ayat kursi ke kamar mandi sendiri nggak berani, ya? Malam-malam itu bang, harus berani lah Buddha, harus berani melek bukan tidurnya kemalaman, bangunnya kesiangan. Ini bukan santri. Kenapa bangun kesiangan? Tidurnya kemalaman. Santri itu nggak begitu. Santri itu tidurnya cepat, bangunnya juga cepat. Maksudnya cepat, setengah 10 harus tidur. Nanti jam 1 bangun, setengah 1 bangun, setengah 2 bangun. Untuk apa? Belajar, membaca. Itu di waktu-waktu minggu itu, ya kan? Kalau hari ini kan masih ada suara apa? Tapi sisa itu teman rame, baru baca sebentar sudah ada ketemunya. Kalau malam itu waktu hening waktu kita baca itu bisa nikmat.
Menghafal itu juga bisa nikmat sendirian. Perlu dicoba seminggu sekali. Malam inilah pas bareng sama tahajud malam minggu. Malam satu bangun teman-temannya pada itu. Nantilah berbeda antum yang rajin tiap mulai bangun malam untuk belajar dengan teman-teman kita yang tidurnya kemalaman bangunnya kesiangan. Beda ya. Buktikan. Masa sudah buktikan kalau tidak benar. Buktikan. Kama qala sa'ir, sebagaimana ucapan seorang penyair, biqadril kadri, dengan kadar usaha kita. Kadar usaha tuktasabu al-ma'ali, tuktasabu itu diperoleh al-ma'ali, derajat yang tinggi. Faman talabal ula, barang siapa yang ingin mendapatkan al-ula, kemuliaan, derajat yang tinggi, sahirul layali, dia harus berani bangun malam, berani melek dengan satu lagi biqadril kadri, sesuai dengan kadar usaha kita. Kira-kira anak-anak ini usahamu ini sudah maksimal atau belum menghafal Quran? Ngapalin mafuzon, ngapalin mutola'ah, ngapalin mufrodat, itu sudah maksimal atau belum? Ya itulah derajat yang kamu dapatkan. Ya kan? Derajat yang kamu dapatkan. Kira-kira atom itu belajar nahwunya ini sudah benar-benar atau belum? Belajar sorofnya itu sudah sungguh-sungguh atau belum? Menghafalkannya, qawaidnya, tasrif lugawinya, istilahinya, tasrif isim fa'ilnya, tasrif maf'ulnya, tasrif fi'il amarnya, fi'il madinya, fi'il mudhari, dihafalkan semuanya. Mulai dari yang sulasi mujarrad, sulasi mazid, sulasi mun, ada rubai, mujarrad, rubai, mazid. Itu semuanya sudah dihafalkan atau belum? Hasilnya bisa lihat di mana? Tuktasabul ma'ani, bisa kita lihat dari hasil yang kita peroleh saat ini. Saya kalau baca kitab buku itu kira-kira harokatnya AU-nya sudah betul atau belum? Oke, sudah betul AU-nya, sudah paham atau belum yang kiranya kita baca? Kalau masih belum, berarti usaha kita masih belum maksimal. Masih belum dipolno. Siapa kan? Dipolkan. Kalau belajar itu dipolkan, mentok gitu. Sampai kamu itu bisa bilang mati yo wis. Enggak berani deh kalau ngomong kalau kayak gitu. Mati yo wis. Gak ada anak-anak yang berani belajar sampai seperti itu, gak ada. Ya. Makanya ya jadinya biasa-biasa saja. Nah, kita ingin jadi orang yang luar biasa. Jadi orang yang luar biasa, usahanya harus luar biasa, berdoanya harus dengan luar, berkorbannya juga dengan luar biasa. Ini jadi luar biasa. Kalau sholatnya biasa, belajarnya biasa, doanya ya biasa, hidupnya biasa. Nah, tarumul izzah. Kamu ini tarung. Tarung itu aroda. Anta tarung, anta turidu. Menginginkan al-izzah, kemuliaan. Ini jadi orang yang mulia. Mulia di sisi Allah, mulia di hadapan manusia. Cuma tanah mulai, tapi malamnya bangkok. Tahu bangkok? Mati. Gak bangun kalau gak dibangunkan matahari. Tanah mulai malamnya bangun, gak bangun sama sekali. Itu seperti kalau orang mau yahusul bahar, yahusul itu nyelam, al-bahar ke dasar lautan, man seseorang, talaba yang mencari Allah ali permata. Orang kalau mau
mau mencari permata yang paling bagus itu harus nyelam ke dalam lautan. Harus nyelam ke dalam lautan. Kalau hanya masih di pinggir-pinggir saja, kira-kira yang didapatkan apa? Di pinggir pantai, pasir biasa, batu karang, kan gitu ya. Tapi kalau yang di dasar laut yang dalam itu mutiaranya indah. Bahkan di dalam laut itu ada batu-batu yang istimewa, ada batu zamrud, ada batu yang warnanya merah, merah delima, rumi dan sebagainya. Itu berada di dasar laut yang paling dalam. Ibaratnya bagaimana? Ya bukan hanya di atasnya saja. Kalau kita ini kemuliaan, orang itu tidak perlu pengen dimuliakan orang, dihormati, ketemu harus dulu tidak, ya kan? Tidak perlu. Ketemu orang salaman cinta, tidak ada, tidak boleh kita punya keinginan seperti itu, tidak boleh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan ilmu kepada kita, kepada orang alim tadi itu, sehingga seseorang itu menghormati dia karena ilmu yang dimilikinya. Karena dia memiliki ilmu, yang ilmu itu adalah titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya al-izzah dimuliakan dia itu. Oleh Allah dimuliakan. Buktinya di mana? Buktinya di bumi dimuliakan oleh makhluknya, orang-orang memuliakan. Padahal dia kata, Ustaz, dulu waktu awal-awal cerita, waktu di Malang belum punya lapangan futsal, masih rumputnya masih sendiri. Kalau sore-sore itu saya Tanto, ada kecil itu ikut main di lapangan yang blegur kayak di bawah itu, main bola. Suatu ketika ada wali santri rasanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masih kenal saya pakai kaos, pakai training, ya, nggak dikira langsung tetap dipanggil. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Mau ketemu siapa? Saya mau tanya pondok ini, mau ketemu sama Pak Yai. Mana Pak Yainya? Itu lagi main futsal. Pak Yainya main futsal. Masih dipanggil Ustaz atau enggak? Pakai training, pakai kaos, nggak pakai sarung. Di mana letak mulianya kira-kira? Paham belum? Maka jangan suka tidur malam, bangkok. Ulul Ka'bi, tingginya keinginan itu bilhimamil awali, dengan cita-cita yang tinggi. Antum harus punya cita-cita yang tinggi. Bila perlu dicatat yang besar. Cita-citamu apa? 100 tulis dulu. Tidak apa-apa, itu mimpi, itu catat. Ya, ulul Ka'bi, tingginya keinginan itu dengan cita-cita yang tinggi. Kalau cita-citamu tertulis besar, akhirnya punya keinginan yang tinggi. Satu, menghajikan orang tua. 2, umroh garap satu pondok, mengumrohkan ustaz dan teman-teman satu angkatan. Itu kan cita-cita, ya. Kuliah di Madinah, kuliah S3 di Mesir, kuliah ini di sini. Oh, dicatatin semuanya ini. Itu al-Ka'bi, keinginan. Makanya akhirnya mimpinya tadi tinggi, akhirnya keinginannya besar. Beda nggak dengan orang yang kira-kira mau jadi apa? Jadi apa-apa, keluar pondok kali ya begini nikah punya anak. Punya anak ya sudah, buat anak lagi ya hanya 2, anak 3, 4. Dan nggak punya keinginan ngalir. Ya bagus, tidak apa-apa. Gitu. Tapi kan kita ingin lebih bermanfaat. Kira-kira habis dari pondok ini, saya habis dari pondok ini mau kuliah nanti belajar ini, hari sangat ini, habis belajar ini. Setelah itu lanjut S2, di sana mencari rekan-rekan link untuk mendirikan bisnis saya nanti itu. Nanti saya akan membuat kerajaan bisnis di bidang ini. Nanti S2 ambil begini. Kemudian
dananya, zakatnya, infaknya akan saya alokasikan untuk membangun pondok, bangun masjid, bangun yayasan diri. Sudah punya itu ya. Akhirnya keinginannya tinggi, ini nggak mungkin akan lihat-lihat, akan santai-santai, malamnya akan nganggur, nggak mungkin. Dia akan memplanning, memanage waktunya dengan baik. Wa izzul mar'i, dilanjutkan, dan mulianya seseorang itu bisa hari raya. Ini masih bangun malam terus pada waktu begadang malam. Ini kata penyair, taraktu naum, taraktu aku meninggalkan an-naum, tidur, Rabbi ya Allah, wahai Tuhanku fil layali, di waktu malam hari, li ajli ridhoka. Untuk apa? Untuk li ajli ridhoka, mendapatkan ridhomu ya maulal mawali, wahai Zat yang maha menguasai. Niatnya nggak tidur tadi untuk apa? Mendapatkan ridhonya Allah. Bukan pasang alarm, nanti jam 1:30 bangun ada Piala Champions, ada Eropa, MU lawan ini, pasang bangun nonton. Ya Allah, ya. Itu ya kelewatan. Wong sholat lu paling sebentar. Wong baca, saya tidak pernah pasang alarm bangun malam sekali pun tidak pernah. Saya senang main bola, saya senang main futsal. Tapi sampai tak bila-bila di malam bangun untuk nonton bola, tidak pernah sekali. Ngapain? Padahal highlightnya pertandingan kemarin malam itu bisa kita tonton besok. Itu loh mana? Tadi malam yang menang siapa? Oh, ada di YouTube pertandingan ini melawan ini. Oh ini mengobrolkan ini, oh ini mengobrolkan ini, ya malah ternyata Inggris. Piala Dunia hari ini masih bisa kita tonton apa enggak? Maroko melawan Portugal masih bisa kita tonton enggak? Masih bisa, ada rekamannya di YouTube malah semua nonton. Ketinggalan berita tentang Piala Dunia malam-malam enggak nonton. Berkurang enggak hidup itu? Ada yang berduel, ada yang enggak kan? Ada yang mati apa enggak? Enggak ada. Justru waktu yang kita gunakan melek malam, masa alarm untuk nonton bola itu waktu itu sia-sia. Dan waktu itu nggak bisa diulang lagi. Sementara pertandingan bola itu bisa kita ulang, nonton highlightnya, nonton siaran ulangnya, bisa. Betul apa enggak? Saya baru tahu ada game yang anak-anak lari dikejar polisi itu apa? Ya pokoknya itulah lari di atas kereta. Itu paham itu bisa main? Gak tahu dia yang ngajarin siapa? Gak ada yang ngajarin, saya gak ngajarin, semuanya gak ngajarin. Bisa sendiri lihat ini gimana? Oh ternyata lompat ini bisa sendiri. Gak perlu belajar, bisa sendiri. Dia kalau kalah itu aku kalah ini kalah. Nanti aja kan, kalah bisa ulangi dari awal. Kamu kalah dari game ini, gak mati, hidup gak berakhir. Iya kan? Kalah sama antum suka main game itu. Main game ya Allah, gak berakhir hidupmu biasa saja. Tapi kalau kamu gagal menjalani hidup, gagal belajarmu itu, iya, berakhir. Makanya jangan salah, pikiranmu harus diganti. Sampai satu ada yang tidur di warnet 3 hari 3 malam, 7 hari 7 malam sampai mati di warnet. Itu ada sama seperti itu. Karena apa? Takut kalah dia meninggalkan ini. Kalah itu tidak apa-apa. Oh yang mati orang kok apa namanya? Yang mati siapa? Orangnya, gamenya. Kita nggak mati, tinggalkan aja. Mati main lagi dari apa? Dari awal kan mudah kan? Start level 1 lebih mudah lagi kan? Game itu untuk apa nih? Kalau untuk hiburan kan? Ngapain harus menekan kita sehingga kita melupakan yang asas dari kewajiban kita. Sehingga meninggalkan yang wajib. Mati tidak masalah, mati tinggalkan aja.
Oh nanti nggak dapat diamond ini, Anda dapat diamond nggak mati Anda, biasa aja. Justru kalau kamu nggak kenal siapa Tuhan, nggak kenal siapa Nabi, nggak kenal apa agama, bagaimana agama Islam itu, kamu di dunia itu sudah rugi, di akhirat kamu merugi serugi-rugi, merugi serugi. Saya pernah buat status di WhatsApp itu di copy, di screenshot, dijadikan status oleh banyak orang. Izin saya mabaro, maino, ngegemo, mabaro, sak kapok-kapokmu. Saya bilangnya ini, tapi ingat, waktu itu akan terus berjalan. Gak sadar aku sudah kelas 3, gak sadar aku sudah kelas 3, gak sadar aku sudah kelas 5, gak sadar aku sudah pengabdian, gak sadar aku sudah kuliah, gak sadar ternyata sudah mau nikah berkeluarga, tapi masih merasa belum memiliki apa. Ingat, waktu itu terus berjalan. Di situ kalau sudah berjalan seperti itu, akhirnya tinggallah sebuah penyesalan. Kita nggak mau yang seperti itu. Nah, waman Roma, barang siapa Roma aroda menginginkan al-ula derajat yang tinggi min ghairi takdir, tapi tanpa yang sama dengan si yang kemarin. Min ghairi takdir, tanpa usaha. Sukses, ini macam-macam. Tapi min ghairi takdir, tanpa usaha, tanpa bersusah payah, nggak mau berkeringat, nggak mau capek-capekan, nggak mau berdarah-darah. Ya al-umroh, adoa menyia-nyiakan al-umur di tolabil muhali, untuk mencari sesuatu yang mustahil. Mencari sesuatu apa? Yang mustahil. Wah, itu banyak sukses lah. Tapi biasa-biasa aja, nggak mau ngoyo, nggak mau belajar, nggak mau begini. Ya, mimpimu sukses itu bahasa Arabnya apa? Mustahil. Bahasa Arabnya apa? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Bahasa Arabnya apa? Mustahil. Menyia-nyiakan umur. Menyia-nyiakan umur kita kayak hari ini nggak terasa. Itu kelas 2, semester 2. Iya, nggak terasa. Ntar lagi udah puasa, ntar lagi 60 hari lagi kita mau puasa. Ntar lagi pulang lagi liburan. Nggak terasa. Nek kamu pun nggak mau sungguh-sungguh serius-serius, yang sudah berjalan ini adalah hanya menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan umur saja. Makanya Taufik ini minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, Taufik ini bantu aku ila tahsili ilmin, supaya mendapatkan ilmu, wa balighni, dan sampaikan aku ila aqsal ma'ali, kepada derajat yang paling tinggi. Minta kepada Allah supaya dibantu mendapatkan derajat yang paling tinggi. Kalau amin itu sungguh-sungguh. Orang yang paling lemah itu orang yang berdoa saja gak kuat, tinggal bilang amin, amin, gak kuat dia bilang gini. Padahal tinggal amin, minta. Lo ini lo gak kuat. Tangannya ini taruh di atas paha. Lo gak kuat. Berdoa saja gak kuat, apalagi usaha. Berdoa aja gak kuat. Ngangkat tangan, bila penting itu ngangkat atas tangannya begini. Amin. Kan begini ya. Lu berdoa saja gak bisa. Kita gak pengen Allah itu kita jadikan second opinion. Kalau bahasanya orang Jawa itu pepeh. Antum kalau buang hajat, buang air besar, tidak ada air, itu cepotnya bagaimana? Pakai batu. Baru kita dalam keadaan kepepet, tidak ada yang bisa kita jadikan sandaran.
Tahu kan? Ember itu bahasa Jawa. Nggak ada air baru ceboknya pakai batu. Jadi kalau dalam keadaan lapang seperti itu, kalau minta yang serius, minta doa sama Allah yang serius. Amin, amin. Ya, Allah akan bantu dan itu kita ingat Allah dalam keadaan susah. Jangan dijadikan second opinion. Ittaqid laila, jadikanlah malam itu jamalan, unta, tudrik bihi amalan, untuk mendapatkan unta tadi itu. Malam ini kita jadikan kendaraan namanya yaitu unta untuk mendapatkan amalan, cita-cita. Itu saya baca di beberapa kitab siang alam kubara, yang ulama yang luar biasa, mulai dari dinasti Abbasiyah awal-awal Salafus Saleh. Tidak ada ceritanya ulama-ulama itu malam itu tidurnya bangkok, bangunnya tidak ada. Belajarnya biasa-biasa saja. Belajarnya mereka itu pol-polan. Belajarnya pol-pol. Malam itu benar-benar dimanfaatkan. Malam bagi orang biasa ya tidur memang malam. Tapi bagi santri oleh ini malam itulah waktunya dia bergerilya. Waktunya apa? Bergerilya. Kalau di kelas itu belajarnya saya biasa-biasa saja. Tapi kalau malam saya belajar sendiri ya luar biasa. Kita lanjutkan, ini hampir sama ya. Wakila man azhara nafsahu billaili faqad fariha qalbuhu binnahar. Dikatakan bahwa baris nomor 2, man azhara, barang siapa yang azhara begadang waktu malam, nafsahu, jiwanya, billaili pada waktu malam, faqad fariha, maka sungguh bahagia qalbuhu, hatinya, binnahari pada waktu siang. Yang malam hari kita itu begadang. Begadangnya bukan begadang nungguin warung kopi, ya, bukan. Begadangnya bukan nungguin pertandingan sepak bola, bukan. Begadangnya dalam rangka muhasabah, ya. Dalam rangka itu di siang hari itu hatinya bahagia. Dia itu gembira hatinya di siang hari, bekerja, beramal, itu bahagia. Walau buta litalibin ilmi minal muwadhafati, harus bagi seorang santri minal muwadhafati terus alat darsi, terus-terusan belajar, watikrori atau takrori, mengulang-ulang, fi awalil laili, pada permulaan malam, wa akhirih, dan di akhir malam. Fa inna ma bainal isya'ain, di antara dua isya, wa waktu sahur, dan waktu sahur itu waktu mubarak. Ini santri itu melihatnya gini. Jadi antara waktu isya dengan waktu sahur itu waktu yang mubarak, waktu yang luar biasa kita. Untuk istirahat, untuk istirahat, tapi dibagi juga malamnya itu untuk belajar. Ini kan kadang penelitian malam itu 8 jam setelah tidurnya. Ini penelitian dari mana? Gitu, malam itu harus kita tidur 8 jam. Itu penelitian dari mana? Sehari semalam harus 8 jam. Itu untuk orang usia di atas 50 tahun. Sehari semalam itu harus tidur minimal 8. Usia antum ini nggak perlu sampai 8 jam. Sehari semalam 5 jam cukup. Sehari semalam 4 jam cukup. Jam 10 bangun, jam 10 tidur, jam 1 bangun, 10, 11, 1 udah jam. Satu bangun ngaji, sekolah sampai subuh, habis subuh ngaji tasbih, habis zuhur sampai jam 7 sampai jam zuhur belajar di kelas, jam 1 makan, setengah 2 tidur, setengah 3 bangun, 1 jam. 4 jam sehari, cukup, sehat. Justru yang kebanyakan tidur itu yang nggak sehat. Latihan, ya taliban ilmi, wahai para penuntut ilmu, basirin waroha, hendaklah kalian itu berpegang teguh kepada sifat Allah.
Wajannibin nauma, jauhilah suka tidur. Wahdari syibaan, jauhilah dan takutlah asyibaan, kekenyangan. Jangan kekenyangan, jangan banyak ini satu paket nih. Kekenyangan sama banyak tidur itu satu orang banyak makan, biasanya banyak minum. Ketika banyak makan, banyak minum, perutnya banyak terisi. Apa yang terjadi? Banyak ngantuknya. Banyak ngantuknya. Makan maksudnya makan lagi. Lu usah merasakan begitu. Kalau saya kekenyangan, mau baca itu nggak enak, mau nulis itu nggak enak. Itu kalau kekenyangan, Ustaz ngerasa sendiri. Ini benar kata yang buat sihir ini. Jauhi kekenyangan dan jauhi juga tidur. Kalau itu kekenyangan makan gitu. Habis buka puasa gitu, makan kuenya. Hawanya malas apa enggak? Mual. Mau berangkat ke masjid untuk sholat tarawih itu banget kalau ternyata masih kenyang. Kalau makannya biasa saja, berangkat ke masjid itulah. Nanti habis sholat isya lanjut lagi makannya. Dalam ala darsi, maka istiqomahlah langgeng ala darsi untuk terus belajar. La tufariqhu, la tatruku, jangan kamu tinggalkan. Fal ilmu bidarsi koma wartafa. Ilmu itu dengan kita pelajari koma akan tetap terus, wartafa akan terus meninggi. Wayang tani hendaklah bersungguh-sungguh ayyaman hadasati pada hari-hari mudanya. Wa unfuwanis syababi, terutama ketika masih semangat muda. Kita gunakan betul waktu muda kita. Semuanya kita ini masih muda. Masih muda. Ada yang sudah usianya tua, saya yang paling tua di sini. Betul apa enggak? Sudah paling tua di sini. Tapi antum ini lebih muda, usianya masih belasan tahun, tapi bimbang gitu. Gitu. Bimbang apa enggak? Rebahan. Masa badan ini tidur. Yang takut tidur, nggak mau gerak, nggak mau tarik keringat, itu namanya pemuda jompo. Namanya apa? Pemuda muda usianya masih belasan, tapi sudah jompo. Masih jompo. Instalen ayam hadas. Ini waktu masih muda kita ini kita benar-benar gunakan sebaik-baiknya. Biqadril kadhi tuqama tarumu, dengan kadar usaha kita tutok akan diberikan matarumu apa yang kamu inginkan. Faman roma, barang siapa menginginkan al-munam, keinginan yang tinggi, lailan, maka di waktu malam yakumu dia itu bangun. Wa ayyaman hadasati, dan waktu malam itu faltanimah, maka gunakan sebaik-baiknya. Ala innal hadasata la tadum, ingat, karena waktu muda kita itu tidak akan abadi. Waktu muda kita tidak akan abadi. Wallahu khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan. Kita dijadikan Allah dari kelemahan. Setelah lemah Allah memberikan kita kekuatan, kuat masa muda. Kemudian baca alam ba'di quwwatan dha'fan wa syai'a. Setelah masa kuat kita tadi itu kita masa lemah wa syai'a dan beruban. Tidak abadi masa usia kita. Suatu saat kita akan tua. Gunakan waktu muda kita ini sebaik-baiknya. Mumpung masih jadi santri, tak serius saya. Mumpung masih kelas 6, mumpung masih kelas 2, mumpung kelas 1, gunakan sebaik-baiknya. Tidak lama kamu di kelas 1 ini. Tidak lama kamu di kelas 6, tidak lama. Di sini pun tidak lama kalian di BPDUI. Tidak ada yang abadi. Ada yang mau di sini selama-lamanya? Abadi di sini, mati di pondok ini, ada yang mau? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang abadi. Seorang anak, tidak mungkin kamu akan di malam terus. Saya orang Lumajang, gak mungkin kamu akan di Lumajang terus. Saya sekarang 20 tahun, tak mungkin 20 tahun terus.
19 tahun. Udah lewat Ustaz 19 tahun antum, sekarang masuk 20 tahun. Ada yang kemarin baru lewat 14 tahun, 13 tahun. Udah lewat 13 tahun, sekarang 14 tahun. Bentar lagi 14 tahun lewat, sekarang 15 tahun. 15 tahun lewat, sekarang sudah 17 tahun. Lewat, saya sekarang 35 tahun. Sebentar lagi lewat 35 tahun. Tidak abadi masa muda kita. Kalau kita tiba-tiba loh, fa innal hadatsata la tadumu, tidak ada. Maka wala yuhibkan sawujudan, janganlah kamu itu wala yuhibkan sawujudan itu ya serius, tapi wala yudhifin nafsa, kamu ini merendahkan diri. Ustaz gak seneng melihat santri itu merendahkan potensi dirinya sendiri. Itu Ustaz gak seneng. Saya ini orang kampung, saya ini orang Sunda. Mana orang Sunda? Mana? Saya ini orang Sunda. Gak seneng Ustaz meremehkan. Ini meremehkan dirinya sendiri. Wala yudhifin nafsa, jangan kamu meremehkan diri. Ustaz saya itu kalau ngapalin lambat, ini ngeremehin dirinya sendiri. Ustaz saya ini hitung satu begini ya. Ustaz saya ini terus begitu. Kamu jatuhkan dirimu terus. Kalau bukan diri kita yang mengangkat derajat kita, memberikan penilaian positif, terus pada siapa? Ya, makanya Ustaz secara kulit Ustaz hitam, betul apa enggak? Betul apa enggak? Tapi kekurangan Ustaz ini saya jadikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bagi orang lain itu kelebihan. Mungkin bagi saya mungkin ada di antara antum yang kulitnya putih. Mungkin antum saya kok putih ya, saya itu pengennya coklat. Yang dianggap orang itu kelemahan, jadikan kelemahan itu kamu jadikan itu sebagai kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Saya kulit hitam, tapi kamu akan kalah sama saya kalau pelajaran. Saya boleh anaknya orang kampung, anaknya petani. Tapi lihat, banyak-banyak anak malah pasti banyak. Saya punya kelemahan, tapi kelemahan saya ini tidak menjadi apa namanya, menjadikan saya terpuruk. Tidak, justru akan menjadikan kelebihan saya. Baik loh, bukan saya bukan anaknya Kiai Ustaz, nggak ngefek. Saya bukan anaknya Ustaz, nggak ngefek, nggak ada dampaknya anak Ustaz sama. Gitu, sama. Saya bilang, lain, nggak boleh jangan. Ini wala yudhifin nafsa. Ya, kata yang kotinya anil amal. Akhirnya apa? Kamu putus harapan. Sudah menganggap pasti saya ini tidak hafal. Ya udah hafal benar. Saya ini kalau ngapalin semua Ustaz, ya lemah benar. Iya loh, itu begitu karena Allah sudah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi. Allah itu sesuai dengan prasangka hamba. Prasangka hamba. Ini kan keceng Ustaz. Masa saya itu karate Ustaz? Dengan saya mau saya kencang deh. Ini belum apa-apa sudah merendahkan dirinya sendiri. Ini kecil kan keceng, masa main bola? Tendangan saya pasti gak kencang. Woi, Zat itu kecil, tendangannya kencang banget ya. Padahal kakinya kecil. Kalau mau kencang-kencangan, saya sama Eza kencangan Eza. Padahal kakinya kencang gedean saya. Iya kan? Dengan diri kita. Kalau seperti itu, yang kotik anil amal. Kita akhirnya kita putus sudah mau beramal. Bal yasta'manil rizqa. Kalau kita merasa diri kita ini kurang, IQ saya lemah, mama ikut apa namanya tes IQ. IQ saya ternyata lemah, bisa berapa? Jongkok. IQ-nya berapa dong? Jongkok berapa? 25. 25 IQ-nya jongkok ya. Santai saja, itu kan tes manusia. Tes manusia ini istakmilil rizqa. Pelan-pelan, perlahan. IQ itu bisa diasah. Orang cerdas itu bisa diasah kemampuannya. Gak ada orang lain cocok langsung bisa duduk di sini baca kitab taklim salah taklim. Ada? Gak ada. Antum semua masyarakat suruh duduk di sini baca kitab ini jelaskan. Bisa mana? Gak ada. Arif kok semuanya itu butuh proses perlahan. Santai saja nikmati proses itu. Prosesnya dinikmati karena arifku asli
aslun azimun fi jami'il asya itu. Pelan-pelan, perlahan itu adalah asal yang sangat mulia dalam segala urusan fi jami'il asya. Kalau memang kamu tahu IQ-mu tinggi, IQ saya 1.500 penting sekali. Sekali baca itu langsung hafal, tidak hilang saya. Kalau sudah tahu potensimu gitu, legit kan? Saya harus sehari hafalnya harus lembar. Tapi kalau dia tahu, saya itu memang IQ-nya lembar, udah Ustaz, ini pelan-pelan. Sehari pokoknya saya dapat ini pelan-pelan. Tapi terus continue. Jangan, saya itu kalau ngapalin lambat Ustaz, lebih baik saya tidak ngapalin. Ya, saya itu kalau baca Ustaz tidak paham, mendingan saya tidak baca Ustaz, ini salah. Ada kaidah dalam usul fikih itu, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan semua, jangan ditinggalkan semua. Contohnya baju besar-besaran, baju kecil-kecilan, lebih baik tidak pakai baju ini salah. Celana kecil kekecilan, celana besar kebesaran, lebih baik. Saya lebih baik pakai celana, entah kebesaran, entah kekecilan. Ya kan? Betul mana? Malah yudroku kullu, yang tidak bisa kita dapatkan semuanya. Laku kullu, jangan ditinggalkan semua. Ini sama. Paham tuh? Paham tuh mana ya? Nah, arifo pelan-pelan. Nah, ini ada sebuah hadis ya. Rasulullah SAW berkata, "Il'ala inna hadzal dina matinun fa'awwidu fihi birifqin wa la tubghid 'ala nafsika 'ibadatallahi ta'ala fa innal munabbita la ardan qata'a wa la nahran abqa." Inna hadzal din, sesungguhnya ingatlah, sesungguhnya agama ini matinun, kuat. Agama Islam ini matin. Fa'awwidu, maka berusahalah birifqin, dengan perlahan. Walau tubghid 'ala nafsika, jangan kamu jadikan jiwamu itu benci ibadat Allah. Karena kamu tadi putus asa. Saya ini sholatnya nggak bisa khusus kan? Sholatnya saya ini main-main. Kalau komat baru datang, sukanya masbuk. Saya lebih baik nggak sholat Ustaz. Kalau gitu kan? Jangan. Saya itu kalau dikit maksuran nggak khusus Ustaz. Dikitnya saya main-main. Dengan saya nggak usah hujan. Ya. Hal yang demikian ini lama-kelamaan akan menjadikan jiwa kita benci kepada ibadah. Remehin diri tadi itu, itu bisa menyebabkan kita itu benci menjalankan ibadah. Akhirnya dia santri, mungkin ustaz baru, mungkin dia nggak sholat di pondok. Jiwanya tadi itu mulai benci karena mereka yang dirinya sendiri. Fa'innal munabbita, karena sesungguhnya orang yang berhenti mandek, putus asa tadi itu, lahar dan tidak punya bumi, kotoah sebagian pun, waladohan tidak punya kendaraan atau Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nafsuka, jiwamu itu mati jatuhka, itu kendaraan, mati jatuh itu kendaraan. Farfuk biha, maka harus santun dengan jiwa kita. Harus apa kan? Santun. Santun itu dihargai. Jadi saya ini kalau baca, kalau ngapalin satu bait itu lama. Kalau hafal satu bait dihargai itu kita alhamdulillah bang. Peregangan minum satu gelas. Begitu dihargai. Jangan terus dipaksa-paksa terus. Tetap kita kasih penghargaan. Baik, kita lanjutkan insyaallah minggu depan di halaman 20. Pelan-pelan kita baca kata-katanya ini pas sekali untuk bisa menjadi evaluasi bagi kita semuanya, juga menjadi motivasi, ya, menjadi motivasi untuk kita para santri agar terus continue belajar. Nah, kami berdoa. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi